Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar adik-adik? Kami sih harap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Adik-adik, kita mau kembali ibadah sekolah minggu secara online. Tapi sebelum ini kami sih tidak lupa untuk mengingatkan adik-adik, sebelum ibadah pastikan adik-adik sudah mandi dan berpakaian yang rapi adik-adik ya. Jangan lupa siapkan Alkitabnya dan juga alat tulisnya. Oke adik-adik, semua sudah siap memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan? Sudah siap semua ya adik-adik ya. Nah adik-adik, hari ini, pagi ini kita mau kembali menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama menyanyikan pujian yang mengatakan layak dipuji dan disembah. Kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta tunduk pada nama-Mu Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Bumi dan Tuhan. surga Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan Katakan Hosana. Sebab tidak ada nama lain selain nama Yesus, yang kepadanya setiap lutut akan bertelur, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Raja, Engkau adalah Tuhan segala Tuhan. Dipuji disembah, Kaulah yang bertata
perlahan semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pagi hari yang indah ini, karena Tuhan Yesus memberikan kami kesehatan sehingga kami boleh beribadah dari rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, benar kami mau memuji nama Tuhan, kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami satu persatu agar kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik ya Tuhan Yesus, juga boleh mendengarkan firman-Mu juga dengan baik. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik semua, siapa di sini yang masih ingat kalau minggu lalu kita mengingat ke-10 firman Allah yang keberapa? Ayo, siapa yang masih ingat? Yang ke-1 dan yang ke-2. Nah, pagi hari ini kita mau kembali mengingat ke-10 firman Allah yang ketiga dan yang keempat. Siapa yang tahu yang ketiga apa? Atau yang keempat apa? Ya, yang ketiga adalah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dan yang keempat adalah ingatkanlah dan kuduskanlah hari Sabat. Adik-adik, biarlah ke-10 firman Allah ini boleh adik-adik terus ingat dalam pikiran, adik simpan dalam hati, dan juga boleh melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari adik-adik. Adik-adik, tiba saatnya kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau kasih persembahan. Adik-adik bisa kasih persembahannya ke nomor rekening yang tertera di layar HP adik-adik, atau adik-adik bisa kumpulin dulu persembahannya, adik-adik simpen dulu. Nanti adik-adik bisa kasih ke kakak guru sekolah minggu terdekat dari rumah adik-adik. Oke?
Nah, adik-adik, sambil kita memberikan persembahan, kita juga mau memuji nama Tuhan. Kita mau katakan Allah itu baik. Selamat memberikan yang terbaik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Oh, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesus luar biasa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kami pada hari ini. Tadi kami juga sudah memberikan persembahan ya Bapak. Tuhan Yesus berkati persembahan kami agar boleh berguna untuk memperluas kerajaan-Mu melalui gereja kami pada saat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan persembahan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik, Kak Cika undang untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan secara bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup
dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau masuk ke dalam ruang kesaksian yang minggu ini kesaksiannya akan dibawakan oleh kakak-kakak kelas besar. Yuk sama-sama kita mau saksikan kesaksian dari kakak-kakak kelas besar. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi yang sang raja, nyanyi bagi yang sang raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi yang sang raja, nyanyi bagi yang sang raja. Kasih Allah tak berkesudahan, Selalu baru setiap pagi. rahmatnya pun tak pernah berakhir. Seumur hidupku. Kasih Allah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi yang sang raja, nyanyi bagi yang sang raja. Dengan sukacita ku kan menari, Dengan sorak-sorai memuji. ku naikkan pujian haleluya, Nyanyi bagi yang sang raja. nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau mengangkat satu buah lagu. Ini adalah mungkin lagu baru yang baru pernah adik-adik dengar, yang berjudul Yesus Ku Panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus
hidupku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Shalom adik-adik, selamat pagi. Senang sekali pada pagi hari ini kakak boleh kembali menyapa adik-adik semua yang ada di rumah, baik adik-adik yang berada di kelas kecil, kelas sedang, dan kelas besar. Bagaimana kabar adik-adik semua? Wah, puji Tuhan ya, kakak berharap kita semua selalu ada dalam perlindungan kasih Tuhan. Baik, pada pagi hari ini kita mau sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan ya. Sebelum itu, kakak mau ajak adik-adik untuk mempersiapkan Alkitabnya. Dan untuk kakak kelas sedang dan kelas besar, jangan lupa ya, siapkan buku catatannya beserta pensilnya. Baiklah adik-adik, sebelum kita sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik untuk kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa karena kasih penyertaan Tuhan boleh kami selalu rasakan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, pagi ini kami boleh bersama-sama ibadah sekolah minggu gabungan secara virtual. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba waktunya Bapa, kami mau duduk dengan tenang mendengarkan cerita firman Tuhan. Urapi kami Bapa, sehingga kami dapat mengerti dan mengaplikasikan firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita sama-sama mau baca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Lukas pasal 15 ayat 11 sampai dengan 32. Kakak ulangi ya. Lukas pasal 15 ayat 11 sampai dengan 32. Untuk adik-adik yang belum bisa membaca, adik-adik bisa mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk adik-adik yang sudah bisa membaca, kita mau sama-sama yuk bareng-bareng baca firman Tuhan. Yang diambil dari Lukas pasal 15 ayat 11 sampai dengan 32. Demikianlah firman Tuhan. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya,
betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anak yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang telah kita baca mengisahkan perumpamaan tentang anak yang hilang. Dalam perumpamaan ini ada 3 tokoh utama. Pertama ada Bapa, kedua anak bungsu, dan ketiga anak sulung. Sekarang kita sama-sama mau membahas terlebih dahulu tentang anak bungsu dan anak sulung yang menggambarkan seperti kita orang berdosa. Dua anak ini, si bungsu dan si sulung, memiliki karakter yang tidak baik adik-adik. Si bungsu, dia memiliki karakter yang tidak baik. Pertama, dia kejam. Kenapa dibilang dia kejam? Karena dia meminta warisan bapaknya, menganggap bapaknya sudah meninggal, padahal saat itu bapaknya masih hidup. Yang kedua, anak bungsu ini ketika dia sudah menerima warisan dari bapaknya, dia hidup boros adik-adik. Dia hidup berfoya-foya. Dia menghambur-hamburkan uang warisan yang dia dapat dari bapaknya. Itulah karakter yang tidak baik dari anak bungsu ini ya. Adik-adik, kita tidak boleh mencontoh perbuatan anak bungsu ini. Karena apa? Karena ketika kita telah berbuat dosa, maka adik-adik akan tahu kita harus menanggung akibat
dari dosa yang kita perbuat. Contohnya seperti apa, Kak? Contohnya, jika adik-adik melihat ada uang orang tua tergeletak di atas meja makan. Ayo, jangan diambil ya uang orang tuanya tanpa izin dari orang tua. Kalau adik-adik mengambil uang orang tua tanpa izin, berarti adik-adik telah melakukan perbuatan dosa, yaitu adik-adik telah mencuri. Ketika adik-adik sudah mencuri uang orang tua tanpa izin, maka adik-adik pun harus menanggung akibat dari perbuatan adik-adik. Mungkin orang tua adik-adik akan marah dan mereka akan menjadi sedih karena perbuatan yang adik-adik telah lakukan. Apalagi Tuhan Yesus ya, pasti Tuhan Yesus akan merasa sedih karena adik-adik telah melakukan perbuatan dosa. Sekarang kita mau membahas karakter yang tidak baik dari anak sulung. Pertama, ia menjadi marah dan tidak mau ikut pesta untuk menyambut kedatangan atau kepulangan adiknya itu. Kedua, ia iri hati karena bapaknya menyembelih anak lembu tambun untuk adiknya, sedangkan untuknya bapaknya tidak pernah menyembelih anak kambing sekalipun. Ketiga, ia meninggikan dirinya sendiri. Dia mengaku bertahun-tahun melayani bapaknya dan dia tidak pernah sekalipun melanggar perintah bapaknya. Keempat, ia menjelek-jelekan adiknya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mungkin karakter anak sulung ini pernah kita rasakan di dalam hidup kita. Kita menjadi anak yang pemarah, kita menjadi anak yang iri hati, dan kita tidak memiliki hati yang penuh dengan kasih. Coba tanya ke diri adik masing-masing ya. Pernahkah adik-adik merasa iri hati atau merasa marah ketika orang tua adik-adik memberikan hadiah, memberikan reward kepada adik di rumah karena dia mendapatkan nilai yang bagus? Terus terang kakak sendiri pernah merasakan hal tersebut ya adik-adik. Itu adalah karakter atau sikap yang tidak perlu kita contoh. Seharusnya ketika adik kita, ketika saudara kita mendapatkan hadiah dari orang tua atas prestasinya, maka kita pun harus ikut bahagia, kita harus ikut bersuka cita karena adik kita mendapatkan nilai yang bagus. Adik-adik, dari cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, kita semua diingatkan bahwa kita memiliki Bapa yang senantiasa mengasihi kita tanpa syarat dan selalu menerima kita dalam hatinya apapun perbuatan yang telah kita lakukan. Jika di antara kita ada yang mengalami kesusahan hidup ataupun kita telah melakukan perbuatan dosa dan kita menyesali perbuatan dosa itu dan kita mau bertobat, ingat adik-adik, kita punya Bapa yang akan mengampuni kita, menyambut kita dan menerima kita kembali ke dalam rumahnya. Meski kita merasa diri kita tidak layak untuk kembali kepada Bapa, namun Bapa begitu merindukan kita untuk pulang kembali ke hatinya. Dan karena kasih Bapa yang begitu besar telah dilimpahkan atas kita, maka kita pun harus bisa saling mengasihi dan saling mengampuni sesama manusia apapun keadaannya. Amin. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana kami diingatkan kembali Tuhan bahwa kami memiliki Bapa yang sangat begitu mengasihi kami tanpa syarat. Kami memiliki Bapa yang selalu memberikan kami pengampunan atas perbuatan dosa yang telah kami lakukan. Tuhan, ajarlah kami terus supaya kami dapat mempraktekkan kasih yang Tuhan telah ajarkan
di dalam hidup kami hari lepas hari. Ajarlah kami supaya kami dapat saling mengasihi, saling mengampuni sesama kami ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk seluruh adik-adik sekolah minggu GKI Jemaat Petra, baik yang ada di kelas kecil, kelas sedang maupun kelas besar. Tuhan Yesus berkati adik-adik kami semua. Tuhan Yesus juga berkati kesehatan mereka, berkati pertumbuhan mereka. Tuhan Yesus berkati pendidikan mereka, dan juga Tuhan jauhkan mereka dari segala macam mara bahaya, segala pergaulan yang jahat Bapa, sehingga mereka boleh merasakan kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk orang tua dari adik-adik sekolah minggu kami ya Bapa. Tuhan Yesus juga berkati kesehatan orang tua adik-adik kami. Tuhan Yesus juga berkati pekerjaan dan usaha dari orang tua adik-adik kami ya Bapa. Tuhan, apapun yang menjadi kebutuhan atau kerinduan ataupun pergumulan dari keluarga adik-adik kami, Tuhan Yesus yang akan memberikan jalan keluar. Tuhan Yesus yang akan menolong apapun yang menjadi kebutuhan dari keluarga lepas keluarga dari adik-adik kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ampuni Tuhan atas kesalahan dosa yang selalu kami perbuat ya Bapa, sehingga kami boleh selalu layak untuk menerima berkat-berkat Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baiklah adik-adik, sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Terima kasih untuk Kak Tina atas sharing firman Tuhannya, untuk pemberitaan firman Tuhannya pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini yang sudah kita sama-sama baca dan dengarkan, boleh kita tanam, kita renungkan dalam hati kita, dan juga boleh kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati Kak Tina dalam setiap pelayanannya, setiap pekerjaan, dan Tuhan juga berkati keluarga Kak Tina. Adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah sekolah minggu kita. Sebelum itu kita mau tutup dengan sebuah lagu. Kita mau mengangkat pujian, Ada Ampun Bapa Bagimu. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Hidupmu telah cemar, lagi pun hina, lihat jalanmu sudah sesat. Pulanglah segera, jangan kau tunda, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Hidupmu telah cemar, lagi pun hina, lihat jalanmu sudah sesat. Pulanglah segera, jangan kau tunda, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru.
ibadah kita pagi hari ini sudah selesai. Semoga adik-adik semakin harinya boleh semakin rajin berdoa, baca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, dan selalu bersukacita senantiasa adik-adik, meskipun kita masih di masa pandemi. Oke, adik-adik semuanya, jangan lupa kalau misalnya adik-adik butuh keluar rumah, jangan lupa pakai masker ya adik-adik ya. Kalau tidak terlalu penting, adik-adik mungkin bisa berdiam saja di rumah adik-adik. Oke semuanya, sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.